Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Today, we are from Group 3. We'll present about our material. But before that, let me introduce about our group. First, my name is Siti Nurwahida Kasman. And the second speaker is Helena Tada. And the third speaker is Revi. And last speaker is Usmiati. Baik, prinsip-prinsip belajar. Menurut Hamalik, pada tahun 2004, William Burton, seorang pakar pembelajar di Amerika Serikat, menyimpulkan uraian tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu yang pertama, proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui atau undergoing. Yang kedua, proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata pelajaran atau mata kuliah yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan siswa. Yang keempat, proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan siswa. Dan yang terakhir, hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan siswa. B. Prinsip-prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yaitu asas dasar, yang artinya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Nah, prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Di samping perhatian, motivasi juga memainkan peranan penting dalam kegiatan belajar. Hal ini karena motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Dengan kata lain, motivasi merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan dan dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. Hal ini karena jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan. Jadi, dalam pembelajaran, yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sendiri, sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Prinsip yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran merupakan aktivitas mengajar dan belajar. Maka, guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Melalui prinsip ini, peserta didik akan merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati proses pembelajaran. Prinsip yang keempat adalah pengulangan. Prinsip pembelajaran menekankan pentingnya pengulangan berkali-kali. Belajar merupakan tujuan untuk melatih daya-daya dalam aspek mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan melakukan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Prinsip yang kelima adalah tantangan. Peserta didik tidak akan merasa tertantang apabila hanya sekedar disuapi, sehingga mereka tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Tanpa tantangan, peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif.
Oleh karena itu, materi pembelajaran harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Prinsip yang keenam adalah balikan dan penguatan. Peserta didik akan bersemangat untuk belajar apabila mengetahui atau mendapatkan hasil yang baik. Hal ini karena hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan, sekaligus berpengaruh baik pada hasil usaha selanjutnya. Contohnya, apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan suatu penguatan positif bagi peserta didik. Format sajian seperti tanya jawab, eksperimen, diskusi, metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Prinsip yang terakhir adalah perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, yang artinya berbeda dengan satu yang lainnya. Perbedaan itu meliputi karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memahami ciri-ciri peserta didik. Guru juga harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap terakhir, yaitu penilaian atau evaluasi. C. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran bagi mahasiswa atau peserta didik. Peserta didik sebagai motor utama atau primus motor dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan berhasil jika menyadari implikasi prinsip-prinsip pembelajaran terhadap dirinya. Bagian A. Perhatian dan motivasi. Peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Tuntutan dapat mendorong peserta didik memiliki perhatian terhadap segala pesan yang diterimanya. Peserta didik diharapkan selalu melatih inderanya untuk memperhatikan rangsangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Implikasi prinsip motivasi bagi peserta didik adalah disadarinya oleh peserta didik bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Bagian B. Keaktifan. Prinsip keaktifan bagi peserta didik terbentuk pada perilaku-perilaku untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin mengetahui segala percobaan yang dilakukan di laboratorium, membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Bagian C. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapat pengalaman. Implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah segala kegiatan yang dilakukan di sekolah, apakah itu berbentuk intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Kemudian bagian D adalah pengulangan. Implikasi prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Dengan kesadaran ini, diharapkan siswa tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Bagian E, tantangan. Prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Siswa juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. F. Balikan penguatan. Siswa selalu membutuhkan kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil atau knowledge of result yang sekaligus penguat atau reinforcement, kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, bagian G, perbedaan individu. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini akan membantu diri peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri. Implikasi dari prinsip perbedaan individual bagi peserta didik adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah D. Implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi guru dan dosen.
Implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi guru atau dosen terwujud dalam perilaku fisik dan psikis mereka. Jadi, dengan adanya kesadaran guru pada prinsip-prinsip tersebut diharapkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru dan dosen tersebut. Dengan cara A. Perhatian dan motivasi. Dalam merencanakan kegiatan pembelajarannya, guru sudah memikirkan perilakunya terhadap peserta didik sehingga dia dapat menarik perhatian dan motivasi peserta didik dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya tetapi sampai selesai menyajikan materinya. Guru bisa menggunakan metode yang bervariasi. Contohnya menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi. Implikasi prinsip motivasi bagi guru tampak pada perilaku-perilaku. Di antaranya, 1. Memiliki bahan ajar sesuai dengan minat peserta didik. 2. Menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai peserta didik. 3. Mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan peserta didik dan sesegera mungkin memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. 3. Memberikan pujian verbal atau nonverbal terhadap peserta didik yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. B. Keaktifan. Untuk dapat menimbulkan keaktifan belajar pada diri peserta didik, maka guru dapat melaksanakan perilaku-perilaku sebagai berikut. 1. Menggunakan multimetode dan multimedia. 2. Memberikan tugas secara individual dan kelompok. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan eksperimen kecil dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan tidak lebih dari 3 orang. 4. Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar atau mencatat hal-hal yang kurang jelas. 5. Mengadakan tanya jawab dan diskusi kelompok. C. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi guru adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok kecil. 2. Mementingkan eksperimen langsung oleh peserta didik dibandingkan dengan demonstrasi. 3. Menggunakan media yang langsung digunakan oleh peserta didik. 4. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan. 5. Melibatkan peserta didik mencari informasi atau pesan dari sumber informasi di luar kelas atau sekolah. 6. Melibatkan peserta didik dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. D. Pengulangan. Perilaku guru yang merupakan implikasi prinsip pengulangan diantaranya adalah 1. Merancang pelaksanaan pengulangan. 2. Mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. 3. Mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. 4. Mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan. 5. Membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. E. Tantangan. Perilaku guru merupakan implikasi prinsip tantangan diantaranya adalah 1. Merancang dan mengelola kegiatan eksperimen yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukannya secara individual atau dalam bentuk kelompok kecil yang berjumlahkan 3 atau 4 orang. 2. Memberikan tugas kepada peserta didik untuk memecahkan masalah yang membutuhkan informasi lebih dari orang lain di luar sekolah sebagai sumber informasi. 3. Menugaskan kepada peserta didik untuk menyimpulkan isi pelajaran yang telah selesai disajikan. 4. Mengembangkan bahan pembelajaran, tes, handout, modul, dan lain-lainnya yang memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan tantangan di dalamnya. Sehingga tidak harus semua pesan pembelajaran disajikan secara detail tanpa memberikan kesempatan peserta didik untuk mencari dari sumber lain. 5. Membimbing peserta didik untuk menemukan faktor, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. 6. Guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang disajikan dalam topik diskusi. F. Balikan dan penguatan. Implikasi prinsip balikan dan penguatan bagi guru dapat berwujud perilaku-perilaku diantaranya sebagai berikut. 1. Memberitahukan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab oleh peserta didik secara benar ataupun salah. 2. Mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada peserta didik pada waktu yang telah ditentukan. 3. Memberikan catatan-catatan pada hasil kerja peserta didik berupa makalah, laporan, clipping pekerjaan rumah, dan lain sebagainya, berdasarkan hasil koreksi guru terhadap hasil kerja pembelajaran. 4. Memberikan lembar jawaban tes pembelajaran yang telah dikoreksi oleh guru
disertai skor dan catatan bagi peserta didik. G. Perbedaan individu. Adapun implikasi prinsip perbedaan individual bagi guru berwujud perilaku-perilaku sebagai berikut. 1. Menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya. 2. Merancang pemanfaatan berbagai media dalam menyajikan pesan pembelajaran. 3. Mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang bersangkutan. 4. Memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan.